Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Paramita selaku dosen dalam mata kuliah analisis data finansial. Di sini saya Anissa Rahman Nursyawal dan rekan saya Ivan akan mempresentasikan terkait paper kami yang berjudul Analisis Hubungan Proporsi Bagian Tubuh, Usia, dan Persentase Lemak terhadap kepadatan tubuh pria dalam menentukan aktivitas fisik penunjang kesehatan menggunakan prinsip komponen regression atau PCR. Ada 5 hal yang akan dijelaskan dalam presentase kali ini, yaitu pendahuluan, dasar teori, langkah analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Untuk pendahuluan sampai dengan langkah analisis akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan untuk pembahasan serta kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya, Iva. Bab pertama terkait pendahuluan. Selama masa pandemi COVID-19, hampir semua aktivitas, baik itu yang berkaitan dengan pembelajaran, pekerjaan, dan lain sebagainya, dilakukan di dalam rumah. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan persentase lemak dalam tubuh karena hanya sedikit aktivitas fisik yang dilakukan, terutama bagi kaum laki-laki. Persentase lemak ini menggambarkan massa lemak yang ada dalam tubuh, baik lemak subkutan maupun lemak visceral. Persentase lemak dalam tubuh sangat penting karena berkaitan erat dengan status gizi, kesehatan, dan kemampuan olahraga. Hal tersebut dikarenakan fungsi lemak dalam tubuh adalah membantu fungsi tubuh agar dapat berjalan dengan normal, membantu tubuh menyerap vitamin, dan digunakan sebagai energi serta sumber daya tahan tubuh. Namun, persentase lemak dalam tubuh yang berlebihan justru memberikan dampak negatif, berupa munculnya berbagai penyakit seperti jantung, stroke, penyakit pada hati, kerusakan otak, dan lain sebagainya. Menurut American College Sports Medicine, kondisi lemak yang normal untuk wanita adalah di antara 20 hingga 30%, sedangkan untuk laki-laki berkisar 10 hingga 22%. Namun, untuk orang yang terbiasa melakukan aktivitas fisik, seperti olahraga, maka persentase lemak normal dalam tubuhnya adalah 21 hingga 24% untuk wanita dan 14 hingga 17% untuk laki-laki. Pola hidup sehat saat ini tengah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat, khususnya yang akan kembali melakukan aktivitas di luar rumah. Dalam melakukan aktivitas penunjang pola hidup sehat, dibutuhkan informasi terkait persentase lemak agar aktivitas fisik yang dilakukan tidak melebihi kemampuan tubuh. Penentuan persentase lemak dapat diperkirakan setelah kepadatan tubuh diketahui. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini akan dibahas terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepadatan tubuh seorang laki-laki. Di sini kami mengambil data dari situs www.kaggle.com, di mana data yang kami ambil berupa daftar perkiraan persentase lemak tubuh yang ditentukan dengan penimbangan di bawah air dan berbagai pengukuran lingkar tubuh untuk 252 laki-laki. Variabel dependen yang digunakan adalah kepadatan tubuh pria dengan teknik penimbangan di bawah air, dan variabel independen yang digunakan adalah persentase lemak tubuh dari persamaan siri, lalu ada umur, berat badan, tinggi badan, lingkar leher, lingkar dada, dua lingkar perut, lingkar pinggul, lingkar paha, lingkar lutut, lingkar pergelangan kaki, lingkar bisep, lingkar lengan bawah, serta lingkar pergelangan tangan. Selanjutnya, bab 2 terkait dasar teori. Ada 5 dasar teori yang akan disampaikan. Yang pertama terkait kepadatan tubuh. Kepadatan tubuh atau densitas tubuh adalah variabel yang digunakan untuk menghitung persentase lemak tubuh. Berdasarkan metode Durnin dan Womersley, densitas atau kepadatan tubuh memiliki rumus densitas sama dengan 495 dibagi dengan persentase lemak tubuh ditambah dengan 450.
Analisis regresi linear berganda merupakan sebuah teknik statistik untuk membuat model dan menyelidiki hubungan antara dua variabel atau lebih. Secara umum, model regresi linear berganda melibatkan satu variabel respon atau dependen dan lebih dari satu variabel prediktor. Sehingga jika kita menyatakan dalam sebuah formula dituliskan dengan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 sampai dengan beta nxn ditambah dengan errornya. Nah, hasil analisis regresi adalah koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan, yaitu untuk meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Analisis regresi di sini sebagai metode analisis statistik parametrik membutuhkan asumsi yang perlu dipenuhi sebelum dilakukan analisis. Analisis ini dinamakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam analisis regresi berganda mencakup uji autokorelasi, heteroskedastisitas, residual berdistribusi normal, dan multikolinearitas. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Selanjutnya, yang ketiga ada multikolinearitas. Istilah multikolinearitas pertama kali ditemukan oleh Ragnar French, penerima Nobel dalam ilmu ekonomi bersama Jan Tinbergen pada tahun 1969 atas peran penting mereka pada penerapan teknik matematika dalam analisis ekonomi modern. Mereka mendapatkan multikolinearitas dan berhasil mengartikan bahwasannya multikolinearitas itu merupakan hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel bebas dari model regresi linear berganda. Maksudnya multikolinearitas ini terjadi apabila adanya hubungan antara variabel independennya, di mana jika ada hubungan antara keduanya, itu menginterpretasikan bahwasannya ada informasi sama yang disampaikan dari variabel independen tersebut. Nah, ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi multikolinearitas. Yang pertama dengan uji koefisien korelasi, di mana jika korelasinya tinggi berarti bisa kita indikasikan bahwasannya ada multikolinearitas. Namun, uji koefisien korelasi ini bukanlah syarat perlu bagi multikolinearitas, sehingga tentunya kita harus tetap melihat dari nilai toleransi atau VIF. VIF adalah variance inversion factor, di mana jika nilai VIF-nya lebih besar dari 10, maka ada multikolinearitas dalam variabel independennya. Selanjutnya yang keempat ada analisis komponen utama. Analisis komponen utama ini adalah kombinasi linear dari variabel awal yang secara geometris kombinasi linear ini merupakan sistem koordinat baru yang diperoleh dari rotasi sistem semula. Metode PCA ini sangat berguna digunakan jika data yang ada memiliki jumlah variabel yang besar dan memiliki korelasi antar variabelnya yang cukup tinggi. Perhitungan dari prinsipal komponen analisis didasarkan pada perhitungan nilai eigen dan vektor eigen yang menyatakan penyebaran data dari suatu dataset. Tujuan dari analisa PCA adalah untuk mereduksi variabel yang ada menjadi lebih sedikit tanpa harus kehilangan informasi yang termuat dalam data asli. Dengan menggunakan PCA, variabel yang tadinya sebanyak n variabel akan direduksi menjadi k variabel baru dengan jumlah k lebih sedikit dari n dan hanya menggunakan k prinsipal komponen akan menghasilkan nilai yang sama apabila menggunakan n variabel. Variabel hasil dari reduksi tersebut dinamakan prinsipal komponen atau bisa juga disebut sebagai faktor. Sifat dari variabel baru yang terbentuk dengan analisa PCA nantinya selain memiliki jumlah variabel yang berjumlah lebih sedikit, tetapi juga dapat menghilangkan korelasi antar variabel yang terbentuk. Ada 3 kriteria yang bisa kita gunakan untuk menentukan komponen utama. Yang pertama, dengan menggunakan script plot, di mana banyaknya komponen yang diambil sesuai dengan titik cut-off pada script plotnya. Yang kedua, menggunakan kriteria akar ciri kumulatif,
di mana nilai eigennya itu ditentukan oleh peneliti. Dan di sini kita tentukan bahwa nilai eigennya adalah 0,4. Dan yang ketiga, dengan melihat total variansi yang dapat dijelaskan. Di sini kita mengambil total variansi yang kita ambil adalah lebih dari 90%. Selanjutnya, yang kelima atau dasar teori yang terakhir ada regresi komponen utama. Menurut Chatterjee dan Price, regresi komponen utama atau PCR merupakan gabungan antara analisis komponen utama atau prinsipal komponen analisis dan metode kuadrat terkecil atau least square method yang bertujuan untuk mencari suatu model regresi linear berganda yang tidak mengandung multikolinearitas. Variabel bebas baru yang dihasilkan oleh PCR akan menghasilkan skor komponen utama dan pemilihan skor komponen utama akan kita analisis kembali dengan menggunakan PCR. Di mana tentunya karena kita melakukan analisis kembali dengan menggunakan PCR, kita akan menemukan model fungsi linear berganda, di mana kita tuliskan rumusnya adalah Y sama dengan X beta ditambah dengan standar errornya. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan terkait langkah analisis yang kami lakukan. Ada 7 langkah analisis yang kami lakukan. Yang pertama, tentunya kami mencari data yang akan digunakan. Yang kedua, menentukan variabel dependen dan variabel independen dari data yang diperoleh. Yang ketiga, melakukan transformasi pada data apabila skala pada variabel dependen dan variabel independennya belum seragam. Transformasi bisa dilakukan dengan mengubah satuan dan lain sebagainya. Yang keempat, melakukan regresi linear berganda untuk memeriksa multikolinearitas pada data dengan melihat PIF-nya. Di mana jika PIF-nya lebih besar dari 10, berarti ada multikolinearitas. Yang kelima, melakukan penanganan terhadap masalah multikolinearitas dengan regresi komponen utama. Di mana yang pertama melakukan analisis komponen utama yaitu uji KMO dan Bartlett test, mencari nilai eigen dan vektor eigen, menentukan jumlah komponen utama yang akan digunakan, menghitung skor komponen utama. Selanjutnya meregresikan antara skor komponen utama yang diperoleh dengan variabel dependen. Lalu melakukan analisis model dengan uji serentak dan uji parsial. Setelah itu kita menemukan model dan kita ubah persamaan regresi ke bentuk variabel standar Z. Lalu kita mengembalikan persamaan regresi ke bentuk variabel asli X. Yang keenam, menginterpretasikan model regresi komponen utama yang sudah didapatkan. Selanjutnya, tentunya menentukan aktivitas fisik yang sesuai dengan model yang dihasilkan. Baik, untuk selanjutnya adalah bab 4 yaitu pembahasan. Pertama-tama akan diperiksa apakah diperlukan analisis faktor. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan 3 metode, yaitu memeriksa multikolinearitas yang dilihat dari nilai VIF, Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO test, dan Bartlett test. Hasilnya, dari nilai VIF terdapat multikolinearitas pada variabel X3 yaitu berat badan, X7 lingkar pinggul, dan X8 lingkar perut. Lalu untuk nilai KMO sendiri adalah 0,909 yang cukup mendekati 1, dan Bartlett test yang kurang dari alfa artinya diperlukan analisis faktor. Lalu, berapakah PC yang diperlukan? Lihat dari tabel total varian explain, cumulative value yang lebih dari 90% adalah saat PC6, dan dari script plot, penurunan drastis terjadi dari PC1 ke 2, dan selanjutnya dari PC3 hingga 6, masih terdapat penurunan cukup besar. Sedangkan pada PC7 hingga 14, penurunannya tidak terlalu signifikan, sehingga yang digunakan adalah PC6. Selanjutnya, untuk memeriksa daftar PC yang memiliki variabel independen, digunakan tabel rotated komponen matrix. Nilai komponen yang paling besar antar PC-nya menunjukkan variabel yang diwakilkan. Sebagai contoh, pada variabel 1, nilai terbesar terdapat di PC5, dan pada variabel 2, nilai terbesar terdapat di PC4. Dengan cara yang sama, selanjutnya diperoleh PC1 mewakili variabel 3, 5 hingga 10, 12, dan 14, PC2 mewakili variabel 13, PC3 mewakili variabel 11, PC4 mewakili variabel 2, PC5 mewakili variabel 1, dan PC6 mewakili variabel 4. Selanjutnya, diperoleh tabel komponen skor koefisien matriks yang merupakan koefisien dari setiap variabel pada keenam PC yang telah diperoleh. Oleh karena itu, kita dapat melakukan prinsipal komponen regression dengan variabel independen adalah keenam PC yang telah diperoleh dan variabel dependen adalah densitas tubuh. Hasilnya diperoleh koefisien pada konstanta dan setiap variabel PC-nya pada tabel berikut.
dengan setiap variabel memiliki p-value yang lebih rendah daripada alfa, sehingga lolos uji parsial. Untuk uji serentak, nilai p-value-nya juga lebih rendah daripada alfa sehingga lolos uji serentak. Selanjutnya, karena persamaan sebelumnya variabel PC dalam bentuk variabel standar Z, maka persamaannya nanti akan diubah kembali menjadi variabel X dengan menggunakan central limit theorem. Central limit theorem sendiri membutuhkan nilai rata-rata dan standar deviasi yang ditunjukkan di tabel berikut. Akhirnya, diperoleh persamaan sebagai berikut dengan nilai R-square-nya sebesar 91,6%. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat 3 variabel yang menaikkan densitas, sedangkan sisanya menurunkan densitas. Variabel tersebut adalah variabel X5, X12, dan X14. Variabel menaikkan densitas ini adalah leher, bicep, dan pergelangan tangan. Ketiga variabel ini bersifat menaikkan densitas. Seperti kita ketahui, lemak akan semakin kecil apabila densitas naik. Dalam kasus 3 variabel ini, yang perlu ditingkatkan adalah massa otot, bukan lemaknya. Peningkatan massa otot itu sendiri dapat dilakukan dengan melakukan beberapa latihan seperti dumbbell hammer curls, narrow grip barbell curl, dan concentration curl. Selanjutnya, variabel lainnya bersifat menurunkan densitas sehingga lemak menjadi lebih besar. Oleh karena itu, variabel seperti berat badan, tinggi badan, lingkar dada, lingkar perut, lingkar pinggul, lingkar paha, lingkar lutut, dan lingkar pergelangan kaki harus dikecilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kardio seperti berenang, treadmill, bersepeda, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah bab 5, yaitu kesimpulan. Setelah dilakukan proses pengolahan data dengan pengecekan multikolinearitas, analisis faktor, PCR, dan PCR, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, persentase lemak dalam tubuh dipengaruhi oleh kepadatan tubuh. Kepadatan tubuh sendiri erat dengan proporsi bagian tubuh, usia, dan persentase lemak siri. Yang kedua, terdapat multikolinearitas di beberapa variabel, sehingga diperlukan analisis faktor menjadi 6 komponen, dan dilanjutkan dengan PCR dan PCR. Lalu diperoleh juga model yang telah memenuhi semua asumsi dengan nilai R-square sebesar 91,6%. Yang ketiga adalah harus memperbesar otot di beberapa bagian, yaitu lingkar leher, lingkar bicep, dan lingkar pergelangan tangan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan beberapa latihan seperti dumbbell hammer curls, narrow grip barbell curls, dan concentration curls. Yang keempat adalah mengurangi lemak. Dalam hal ini, lemak yang harus dikurangi adalah di beberapa bagian seperti dalam berat badan, lingkar dada, lingkar perut, lingkar pinggul, lingkar paha, lingkar lutut, dan lingkar pergelangan kaki. Dan semua lemak ini dapat dikurangi dengan melakukan kardio. Kardio sendiri adalah kegiatan seperti jogging, berenang, treadmill, bersepeda, dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.